Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walah amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para jemaah dimanapun saja berada, Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita semua agar meluruskan niat, membetulkan niat. Di dalam kita melakukan apapun, mulailah dengan niat yang baik. Niat yang baik itu niat karena Allah. Lillahi ta'ala, karena Allah. Bukan karena ingin dipuji, ingin disanjung, atau ingin membuat orang lain panas. Itu niat yang tidak baik namanya. Bukan niat karena Allah, karena makhluk. Mau ibadah, mau bersedekah, mau berdakwah, mau berjuang, mengabdi kepada dunia pendidikan, mengabdi kepada masjid, mengabdi kepada dunia pesantren, mengabdi kepada masyarakat. Pasang niat yang lempeng, niat yang lurus. Kita melakukan semua itu semata-mata karena Allah, karena ingin mendapat ridho Allah. Bagus itu, bagus. Karena kita akan sampai kemana tergantung kepada niat. Apa yang kita lakukan ini, apa nyampe ke akhirat, atau hanya sampai ke dunia, muter-muter saja di kehidupan dunia. Ya tergantung kita, tergantung niat kita. Innamal a'malu bin niat. Sesungguhnya kita ini mendapat pahala atau tidak, bin niat, tergantung kepada niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya seseorang itu akan mendapatkan sesuai apa yang dia niatkan. Kalau niat karena Allah, sampai kepada Allah. Kalau niat ingin mendapatkan ridho Allah, dia akan mendapatkan ridho Allah. Bagaimana sekiranya disenangi oleh Rasulullah, ya akan sampai ke sana. Tapi sebaliknya, kalau kita hanya sekedar untuk dunia, ya ingin sekedar dipuji, mendapatkan perempuannya, titik di situ. Karena itu mari kita naikkan niat kita, tidak hanya berputar-putar di dunia. Walaupun dunia ini wasilah, tetapi niatkan semua itu karena menjalankan perintah Allah. Karena ingin mendapatkan ridho Allah. Karena ingin mendapatkan surganya Allah. Itulah yang dipakai. Ya, paling tinggi yang ingin mendapatkan ridho Allah. Atau bahkan ya, kita melakukan semuanya ini ya karena memang sudah kewajiban kita. Ini saudara-saudara sekalian, kewajiban yang diberikan oleh Allah kepada kita sebagai seorang muslim. Mengapa? Mengapa ini perlu ditanamkan? Karena bisa jadi apa yang kita lakukan ini kelihatan ibadah, kelihatan pekerjaan akhirat, tapi ya akan sia-sia, akan memuai begitu saja, seakan-akan debu yang berterbangan. Karena apa saudara-saudara sekalian? Karena niat ibadahnya bukan karena Allah, tapi sebaliknya bisa jadi pekerjaan itu bukan bernilai ibadah secara zahir. Kita pergi ke kantor, pergi ke sawah, bekerja di lapangan, kita pontang-panting. Ya itu kan bukan nilai ibadah yang kelihatan ya. Zahirnya ya sama dengan yang lain lah. Muslim atau non-muslim, orang mengerti atau tidak mengerti ya sama. Melakukan itu juga. Pekerjaan-pekerjaan hari-hari itu. Tapi saudara-saudara sekalian, bedanya adalah di saat dia menetapkan niat yang baik.
Mengapa kamu bekerja? Ya karena ingin mendapatkan ridho Allah. Ingin ngasih makan anak istri saya biar kuat ibadah. Oh subhanallah. Mengapa kamu pergi ke sawah? Ya saya ingin mendapatkan rezeki dari Allah. Karena ini adalah perintah untuk memberikan nafkah kepada anak istri saya. Nafkah yang halal dan barokah. Jadi kembali kepada Allah lagi. Maka pekerjaan itu walaupun pekerjaan dunia seakan-akan tidak mengandung nilai akhirat, tapi karena niatnya baik, maka dia akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian saudara-saudara sekalian, manfaat yang lain daripada niat yang tulus, niat yang ikhlas karena Allah itu, ada sebuah keterangan, maka lillah, apa saja yang kita lakukan karena Allah. Berdakwah, berjuang, membantu orang lain, beribadah, kita lakukan karena Allah. Maka dama wattasalah, dia akan terus abadi dan akan berkesinambungan. Tapi sebaliknya, wa ma kana li ghairillahi in qata wa fasola. Kalau kita melakukan apa saja, mau perjuangan, mau ibadah, mau kegiatan sosial, tapi niatnya bukan karena Allah, maka saudara-saudara sekalian, in qata wa fasola, ini akan segera sirna, putus, wamfasola, dan tidak akan berkesinambungan. Allah ya Rabbi. Ini mengapa rahasianya kemudian banyak leluhur-leluhur kita, orang-orang tua kita membuat sebuah amal, apakah itu dalam bentuk karya ilmiah, karya tulis, mengarang kitab misalnya, membangun pesantren, membangun masjid, membangun sarana sosial, itu terus bertahan sampai detik ini. Ya karena apa yang dilakukan benar-benar energinya karena Allah. Nanti kalau karena manusia, kenapa kamu bikin majelis taklim? Ya di sebelah sana bikin majelis taklim, saya nggak mau kalah gitu. Terus ya bikin majelis taklim juga, biar rame. Biar apa? Biar rame. Ya udah, hanya dapat rame. Gak mau kalah, niatnya gak mau kalah. Ya udah, nanti kalau dia selesai, sebelahnya itu selesai, sebelahnya itu berhenti, yang Anda maksud itu, ya udah Anda juga selesai, Anda juga berhenti. Inilah rahasia ikhlas karena Allah. Ikhlas karena Allah. Ini manfaat niat ikhlas yang nomor 2 yang ingin saya sampaikan di tempat ini. Nomor 3, para jemaah sekalian, di saat kita melakukan ibadah karena Allah, melaksanakan ibadah karena Allah, berjuang karena Allah, melakukan sesuatu karena Allah, maka kalau ini yang kita lakukan, insya Allah terus nilai-nilai pahala akan sampai kepada pundi amal kita. Ini penting ditanamkan ke dalam hati kita bersama, agar kita di saat melakukan karena Allah, kita akan mendapatkan nilai-nilai pahala. Mengapa demikian Pak Kiai? Iya, karena kalau kita melakukan karena Allah, salat lillahi ta'ala, beribadah lillahi ta'ala, berjuang lillahi ta'ala, cari nafkah lillahi ta'ala, karena kalau itu kita lakukan, maka insya Allah di saat kita mendapatkan keberuntungan, kesuksesan, kita mengucapkan Alhamdulillah, Alhamdulillah, terima kasih ya Allah, Alhamdulillah. Kalau kita mengatakan karena Allah, kemudian sukses, kita nisbatkan kepada Allah,
lillah, karena Allah, maka alhamdulillah ujungnya kembali kepada Allah. Pahala, pahala, pahala. Namun sebaliknya, apabila kita melakukan apa saja bukan karena Allah, dan di perjalanan kemudian mendapatkan kendala, kegagalan, maka kalau kita karena Allah ya, kemudian gagal, nisbatkan kembali kepada Allah, sandarkan kembali kepada Allah. Innalillah, innalillah, wa inna ilaihi rajiun. Inilah saudara-saudara sekalian rahasia daripada niat ikhlas. Dan saya pernah didatangi ada salah seseorang yang dia itu semangat berjuang untuk membela negara ini, Indonesia. Saya tanya, apa niatmu sebagai tentara, sebagai abdi negara? Dia menjawab, saya akan berjuang. Sejengkal tanah yang akan dirampas, diganggu oleh orang lain, negara lain, berhadapan dengan nyawa saya. Waduh, luar biasa kata. Luar biasa. Itu baik. Saya katakan baik. Terus ada saran dari Kiai. Saran saya, niat itu dinaikkan sedikit gridnya. Naikkan sedikit nilainya. Tetapi dia akan tidak terbatas nantinya. Apa niatnya? Niatnya adalah niat untuk mengabdi kepada Allah. Mengapa kamu melakukan itu semua? Karena diperintah. Ainani la tamassuhuman naru abadan. Ainun bakat min khasyatillah wa ainun batat tahrusu fi sabilillah. Dua mata yang tidak akan tersentuh oleh api neraka. Di antaranya mata yang menangis karena takut karena Allah. Dan yang kedua adalah mata yang terjaga di dalam menjaga kepentingan-kepentingan umum. Tahrusu fi sabilillah. Ini menjaga dalam rangka berjuang di jalan Allah. Termasuk Anda. Kalau Anda melakukan semua karena Allah, insya Allah saudara-saudara sekalian, dunia akhirat didapat, dunia juga akan didapat. Tapi kalau hanya dunia saja, ya udah, di akhirat lewat. Berapa banyak orang setelah pensiun, ya udah, setelah selesai tugas nggak ada penghargaan, masyarakat ya tidak menghargai lagi, tidak lagi siap bos, tidak ada. Tidak ada penghormatan lagi dari manusia. Apa kita nggak down? Apakah kita tidak stres? Ya terus bagaimana Kiai? Lanjutkan perjuangan kita, lanjutkan apa yang kita lakukan, kemudian kita naikkan niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah energi kita makin besar, tidak terbatas, dan apa yang kita lakukan akan selalu mendapatkan nilai pahala. Ini yang kita inginkan saudara, pahala, balasan dari Allah. Demikian juga apabila kita melakukan apa saja ya, berat. La haula wala quwwata illa billah. Jadi lakukan karena Allah. Kita bangun rumah misalnya, ada seorang kemarin datang kepada saya, Kiai, ada apa? Saya ini sedang bangun rumah, berat hati saya Kiai. Tiap hari tukang minta uang, kebutuhan bangunan ini dan itu, tabungan saya habis dikuras Kiai. Nah, terus ya capek katanya. Bagaimana sekiranya saya ringan menghadapi semua ini? Ya saya jawab, ya namanya membangun ya tetap akan mengeluarkan biaya dan tenaga pikiran. Tetapi yang perlu dirubah adalah niat Anda. Sekarang Bapak niat apa? Ya saya ini niat bikin investasi Kiai. Nanti kalau sudah jadi biar disewain atau dikontrakin lah begitu. Sehingga dapat penghasilan, income. Kalau saya sudah tidak bekerja kan bisa jalan sendiri Pak Kiai. Nah inilah, apa yang kamu lakukan itu sudah luar biasa, bagus. Ya, bagus, tidak salah. Tetapi kenapa tidak dinaikkan sedikit niatnya? Lah niat apa itu Kiai?
Niat begini, ya Allah saya ingin bangun tempat ini, bangunan ini, gedung ini. Naikkan. Kenapa kamu bangun ini? Karena ini semua dalam rangka ikhtiar saya agar saya bisa memberi nafkah kepada anak istri saya yang halal karena Allah. Oh gitu ya? Iya, jadi nisbatkan bahwasanya apa yang kamu lakukan itu memang perintah dari Allah. Apalagi bangun pesantren, bangun majelis taklim, bangun masjid, capek, nggak apa-apa capek. Kalau karena Allah, setiap langkah yang kamu lakukan, setiap pikiran yang dikerahkan, ada nilai pahala. Wah. Inilah yang kita inginkan, kita diciptakan oleh Allah menghadapi kematian, kehidupan, menang, kalah, sukses, gagal, sehat, sakit. Itulah dinamika kehidupan. Namun kalau kita niatnya baik dalam menjalani hidup ini karena Allah, maka semua itu akan dicatat nilai pahala. Kalau kita sukses, alhamdulillah. Kalau kita gagal, innalillah. Dua-duanya dapat pahala. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.